Halo pemirsa, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Hai pemirsa, banyak yang bertanya gimana sih katanya rambut saya biar rambut itu biar tidak rontok ya saat menyisir. Tipsnya sama simpel sekali, ini sangat apa yang saya sering lakuin sehari-hari ya. Sebetulnya ya menyisir rambut itu jangan menyisir rambut sedang basah, ya itu aja ya yang saya lakuin, jadi tidak begitu rontok. Nah ini buktinya, rontokannya itu sedikit ya. Jadi jangan menyisir rambut sedang basah ya guys, hanya itu aja tipnya. Sangat simpel, sangat mudah. Jadi rambutnya itu akan tebal jadi karena tidak banyak rambut yang rontok ataupun patah. Ini juga tadi saya menyisirnya itu udah ada agak kering ya. Jadi menunggu untuk kering itu memang agak lama kalau kita tidak di hair dryer. Saya nunggunya itu ya saya biarkan aja, terus saya kerja kecil yang ringan aja, karena kalau rambut panjang diurai seperti ini pakai kerja berat itu agak susah ya guys ya. Jadi untuk menunggu kering ya saya kerja ringan aja. Sambil disisir pun saya tetap saya kipasin biar keringnya itu sempurna. Tapi kalau udah kering, disisirnya itu memang agak mudah ya. Enggak seperti kita waktu basah. Kalau waktu basah disisirnya itu ya udah seret, jadi rambut itu patah. Walaupun tidak rontok dari sini ya, dari akarnya, jadi tetap patah. Jadi yang akan menimbulkan itu rambutnya itu dari sini tebal, yang ke sini ke ujungnya sangat tipis ya. Jadi untuk menjaga rambut ya guys, sudah jelas. Jadi untuk menjaga rambut biar tidak patah, tidak rontok, tidak banyak rontok, jadi tunggu dulu ya sampai kering rambutnya. Jangan disisir dulu sebelum rambut kering. Dan kalau bisa, kalau ada hair dryer, di hair dryer ya guys ya. Kalau misalnya nggak ada hair dryer, tunggulah untuk beberapa saat gitu kan, nunggu sampai kering dulu biar rambutnya banyak ya guys. Saya suka banget cium-cium rambut ya kalau misalnya habis dicuci kayak gitu, wangi ya. Like my hair so much. Apalagi suami saya. Berhubung suami saya sekarang belum datang, lagi kerja, belum ada datang, jadi dia bisa menikmati wanginya rambut saya habis dicuci. Tapi ya guys, saya juga ini ingin berbagi, saya itu punya rontokan yang sangat banyak. Itu kenapa? Itu kesalahan fatal saya sebelum saya mengetahui bagaimana perawatan rambut. Pada canak sih nak dia beli dia. Sebelum saya tahu perawatan rambut sebelumnya ya, lihat yang rontokan saya yang sebelumnya ya. Mau ambil dulu. Nah ini guys, rambut rontokan saya ya. Ternyata rambut saya itu banyak juga ya. Ini dikumpulin rontokan rambut saya selama beberapa bulan. Ini di rontokan rambut saya yang lagi parah-parahnya ya. Jadi satu harinya itu bisa ngejual segede ini ya. Segede ini. Nah segede ini. Jadi kan ini termasuk parah. Sebetulnya rambut saya tidak rontok dari sini, tapi saya itu menyisirnya itu saat basah ya. Dan sekarang kalau saya setelah menyisirnya setelah kering, rambut saya itu rontokannya cuma segini. Perbandingannya itu sangat jauh sekali ya guys ya. Lihat rambut saya. Itu beberapa bulan ya saya kumpulin karena saya pengen tahu rontokan rambut saya untuk beberapa bulan ini. Jadi banyak banget ya guys, lihat. Banyak banget ini yang saya kumpulin ya. Yang saya buang juga banyak, maksudnya yang kadang malah saya mengumpulkan, saya ulang ke buang itu banyak. Ini yang saya kumpulin rontokannya sebanyak ini. Makanya hati-hati ya untuk perawatan rambut ya teman-teman. Jadi
tidak jangan asal-asalan kalau kita ingin memiliki rambut yang tetap sehat, tetap tebal. Jadi nggak asal-asalannya, tetap aja kita harus tahu cara perawatannya. Dan saya pun memang karena kemarin biasanya saya suka nunggu kering, tapi kan karena saya kalau pergi keluar itu pengen pakai hijab ya, jadi tentu saja harus menyisir saat basah, karena menunggu kering itu lumayan lama di hair dryer juga cukup menyita waktu ya guys ya. Jadi kadang saya memaksa-maksa menyisir saat basah, dan itu akibatnya sekarang saya kan santai karena saya lagi libur, tidak bekerja, tidak mau anak ya, jadi saya bisa santai. Sementara kan libur seminggu sekali, terus kalau misalnya saya keramas seminggu sekali gak mungkin juga ya, tetap aja. Jadi keramas minimalnya itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Saya itu kadang-kadang ya kalau ada suami ya gitulah, kalau ada suami kadang tiap hari lah. Nah resikonya itu di situ ya, kalau nggak kerja nggak apa-apa bisa diurai, tapi kan kalau kerja kita kan kalau rambut sepanjang ini ya mesti diikat kan, mesti dirapihin gitu, nggak mungkin nggak mengurai-ngurai rambut posisi sepanjang ini ya. Jadi intinya ya untuk perawatan rambut ya, intinya itu tetap harus menunggu kering untuk menyisirnya. Itu yang tip yang simple aja gitu kan, yang simpelnya, tip yang simpelnya seperti itu. Ini udah segini saya kumpulin, saya pengen tahu ini belum lama sih saya kumpulin, belum lama, mungkin ada 4 bulan atau 5 bulanan gitu. Enaknya punya rambut panjang itu berasa punya teman kalau bagi saya. Jadi kalau lagi sendirian itu ya gini aja gitu, bisa pegang-pegang rambut gitu kan. Dan memang saya memiliki rambut panjang ini seumur hidup, baru sekarang, enggak sebelum-sebelumnya enggak gitu, enggak dari kecil rambut panjang, walaupun panjang ya saya normal aja gitu, masih sepinggang gitu kan, segini atas pokong gitu, enggak panjang-panjang banget ya. Memang panjang, saya sukanya panjang, tapi kan karena enggak keburu untuk manjangin, biasanya ada hal yang penting yang harus dipotong gitu kan, kadang apa gitu kan, yang mau yang harus untuk memotong rambut saya, jadi saya kadang terpaksa harus dipotong ya. Tapi untuk kali ini saya akan berusaha menjaga rambut saya sekemampuan saya sampai kapan gitu kan. Tentang ribet, tentu justru ribet untuk menjaga rambut panjang itu pasti ribet, tapi untuk karena hobi jadi keribetan itu hilang.